Masuk pada bagian ketiga atau bagian terakhir dari pre-learning ini, yaitu tentang bagaimana menggunakan AI atau teknologi digital untuk menunjang pelatihan yang fun. Ada beberapa prinsip yang harus diingat. Yang pertama adalah jangan mencoba untuk menguasai semua tools yang ada di internet. Nggak mungkin, karena kebanyakan juga dan tidak semuanya efektif. Maka rumusnya adalah lebih baik menguasai sedikit tool tapi mendalam daripada menguasai banyak tool tapi setengah-setengah. Yang kedua, semakin teknologinya rumit, itu malah nggak works. Maka teman-teman pengen mencoba untuk menggunakan hal yang canggih banget, teknologi yang canggih banget, tapi settingnya setengah jam, settingnya 2 jam. Nggak mulai-mulai, malah nggak works. Apalagi ketika penilaian malah lebih rumit lagi. Oke, jadi nggak apa-apa menggunakan teknologi yang sederhana kayak Mentimeter, Slido, ya kan? Atau menggunakan Padlet asal sangat lancar. Maka sesuaikan saja teknologi yang digunakan dengan tujuan pembelajaran. Jadi jangan hanya kayak, yang penting pakai teknologi, yang penting asik. Malah tidak works, oke? Selanjutnya, jangan lupa sebelum memulai, kita harus gladi sebanyak-banyaknya. Walaupun sekedar Padlet, walaupun sekedar Mentimeter, itu teman-teman tetap harus latihan sebelum menggunakan di kelas yang sesungguhnya. Karena di kelas itu banyak sekali tantangannya. Ada tantangan internet kadang, ada tantangan kita lupa step-stepnya, ada tantangan account yang belum login. Nah, itu semua teman-teman harus gladi sebanyak-banyaknya sebelum di kelas sesungguhnya. Dan yang terakhir, memang banyak ya teknologi. Kayak teknologi itu biasa aja ada Google Form, ya kan ada Zoom seperti ini, atau misalnya ada perekaman video. Memang teknologinya mirip-mirip, tapi semua itu tergantung siapa pilotnya. Teknologinya bisa sama, tapi pilotnya bisa berbeda dan hasil pembelajarannya bisa berbeda. Nah, nanti juga teman-teman akan menggunakan AI ya dalam mengajar atau persiapan mengajar. Nanti kita juga membahas bagaimana menggunakan ChatGPT dan Gemini atau Gemini untuk membuat silabus atau lesson plan dan apa perbedaan dari keduanya. Tentu saja juga ada perbedaan antara berbagai versi ChatGPT ya. Ada 5.2, ada 5.1, 4.0 dan sebagainya. Membantu kita juga dalam berpikir kritis untuk materi yang sulit dipahami, misalnya Claude atau Perplexity misalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan notebook LM ya. Kita juga bisa menggunakan untuk membuat gambar misalnya menggunakan Napkin AI atau alat bantu gratis mengotomatiskan apa yang ingin kita pikirkan dalam bentuk animasi menggunakan Vio atau Nano Banana atau Opal. Itu yang AI. Sedangkan untuk interaksi kita bisa menggunakan Mentimeter, Slido, Padlet, FigJam, dan lain-lain. Kita akan bahas itu semua. Tapi ingat, yang paling penting itu bukan yang penting pakai teknologi, bukan. Tapi bagaimana cara kita untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran, sekaligus bagaimana meningkatkan fun dalam penggunaan teknologi. Kalau teknologinya sendiri tidak mantap, kitanya masih belum nyaman menggunakan dan belum ahli, maka bisa jadi malah semakin tidak fun. Oke, jadi kita pastikan tidak apa-apa menguasai sedikit, tapi kita bisa memaksimalkan. Oke, itulah pre-learning dari apa yang kita akan pelajari besok. Yang mungkin sedikit dulu biar penasaran apa sih next-nya. Sampai ketemu di pelatihan online dan pelatihan offline di Training for Trainers ya. Modern Pedagogy 2.0, bagaimana cara mengajar, fun but still deep learning. Terima kasih.